mungkin Pak. Masalahnya Pak, kondisi saya seperti kayak ini, jualan mainan keliling. Nah itu belum untuk makan istri, belum untuk makan anak saya dua, butuh biaya waktu itu. Butuh-butuhnya biaya. Tapi alhamdulillah saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Maha Kaya. Inilah Pak Wahyu, jemaah umroh asal Jawa Timur ini yang Masya Allah bekerja sebagai tukang penjual mainan anak-anak di kampung. Tapi Masya Allah, meskipun dengan terlihat kesederhanaannya dengan satu tangan, tapi semangat untuk bisa umroh dengan istri sangat tinggi. Hingga sampai di Mekah tak berhenti-berhenti untuk terus bersyukur. Meski dengan bekal pas-pasan, tapi masih bisa bersedekah. Harapannya sih ingin punya toko mainan. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Aventurer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini lagi bareng jamaah umroh yang spesial. Menurut saya ini sangat spesial karena dengan kesederhanaannya tetapi menjadi terlihat sangat sempurna. Dan Enggak, biasa aja. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Gusti Allah. Masya Allah. Kita cuma umat. Umat itu perlu Di dengan sini, kekhilafan, kekurangan. Bapak, Assalamualaikum. Siapa namanya Pak? Wahyu Arianti, Pak. Wahyu Iya. Arianti. Dan ibu istri dari Bapak ya? Iya. Cuma satu itu istri saya. Cuma satu. Oh, ini Bapak belum apa-apa udah ada Niatan gitu, enggak. udah ada humornya aja. Enggak ada. Masya Allah. Ini nggak tahu nih belum apa-apa aja udah terlihat ibu udah terharu dan menangis saja ya. Tapi di sini mohon maaf saya mengedukasi buat jamaah yang lainnya ataupun yang lagi menonton mungkin ya, yang sekarang keadaannya sempurna terus Masya Allah, kok bisa sih Bapak ini sampai ada di sini gitu. Sebenarnya Bapak dan Ibu bekerjaannya itu di Indonesia apa? Kalau saya pekerjaannya ya apa adanya. Memang dari dulu mulai dapat istri saya ini. Ya, waduh. Cuma jualan, penjual mainan keliling. Dari penjual sekolah mainan ke sekolah. Iya, penjual mainan. Paling banter harga Rp5.000. Paling atas maksudnya. Itu paling Harga sekarang itu Kemarin ya cuma 1.000. 1.000, sekarang 5.000, saya nggak 2.000. kebayang kok bisa sampai ikut Pak Bagus Alhamdulillah. untuk umroh. Ya, Padahal jualan tadi cuma 5.000 itu paling iya. mahal. Dulu ya, sekarang. Iya, sekarang. Dulu 1.000. Dulu 1.000 Iya. aja. Dan sampai bisa berangkat umroh berdua. Itu gimana perjuangannya dari mulai menabung kah atau apa atau gimana? Iya, memang sejak dulu saya bersama kedua orang tua, maksud saya mertua saya. Ya, sama mertua saya memang sudah punya niatan, punya doa. Mertua saya itu, mertua almarhum laki-laki saya, Bapak Samsuri. Waktu itu bilang gini, kamu besok tak doakan bisa naik haji, gitu. Kamu besok tak doakan naik haji, berdua sama istrimu. Terus saya bilang gini, Ustadz ya enggak mungkin lah Pak. Gitu memang terus terang. Enggak mungkin Pak. Masalahnya Pak, kondisi saya seperti kayak ini, jualan mainan keliling. Nah itu belum untuk makan istri, belum untuk makan anak saya dua, butuh biaya waktu itu. Butuh-butuhnya biaya. Tapi alhamdulillah saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Maha Kaya. Sehingga saya sampai saat ini bersama istri saya bisa menghadiri undangannya Allah Ta'ala. Masya Allah. Gitu. Ya Allah ya Karim. Itu seberapa lama sih? Lama banget Ustadz Didi, lama banget itu. Sejak saya nikah, memang udah ada punya niatan, gitu loh, sejak nikah. Terus anak-anak saya waktu itu masih kecil sudah mendukung, anak-anak saya dua-duanya itu. Iya. Insya Allah tak lungokno kaji, Pak sampean Bu bincing. Lah itu gini caranya. Iya, caranya coba kasih tahu. Iya, caranya gini ya. Selesai dapat jualan apa dari bapak mertua saya, kayak waktu itu kan apa ya, ternak lembu itu ya dari pemerintah. IDT itu pun bantuan, ternak sapi itu, bantuan dari pemerintah ya.
Kalau berapa tahun sudah sapinya beranak, ya sapi yang aslinya tadi dikasihkan kembalikan ke pemerintah lagi. Terus kita membesarkan sapi yang kecil itu, gitu loh. Iya. Nanti sapi itu terus dimiliki mertua saya. Tapi gini Bang Ide, segala sesuatu itu kan atas jalannya gitu kan. Iya, Kalau kita itu memperbanyak rasa syukur, Iya. insya Allah rezeki itu nikmat itu akan ditambah oleh Allah kan gitu ya. Amin, Saya amin. ini Pak Wahyu ini yang sudah saya anggap sebagai kakak saya gitu ya. Pada waktu itu datang ke rumah saya dengan ngomong saya itu hanya punya uang sekian. iya, Gitu ya. nggih. Apa Betul saya apa bisa- bagus, betul apa apa saya bagus. bisa- Ya, bisa berangkat umroh. gitu. Saya kuatkan hatinya. Loh, Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, Bah. Waktu itu kan gitu ya. Iya. Tapi memanggil dan mengundang orang yang mau. Yang Kalau kita mau. mau, insya Allah kita dimampukan sama Allah. Sampai bunda ini datang ke rumah saya itu kayak ngejer, ngerti ngejer. Nah, gitu. Maksudnya ngejar itu gimana? Takut nanti uangnya gak cukup. Enggak goblok gitu Nah, loh. gitu. Jadi saya ke rumahnya itu langsung saya bawa koper. Waduh. Iya, langsung bawa ba- koper, belum enggak, bayar. belum bayar, Belum belum bayar. bayar. Dan saya memang ke jamaah saya seperti itu. Belum bayar. Langsung bawa koper, beliau nangis, gitu, kaget. Bener tah saya ini bisa datang ke Baitullah. Baitullah. Pun demikian dengan beliaunya ini. Iya. Oh, iya. Masya Iya, beliaunya ini juga punya apa namanya, punya angan-angan yang ingin datang ke Baitullah. Cari rumah saya itu sampai tanya-tanya, gitu bagi, Iya. sampai tanya-tanya, gitu loh, tanya-tanya. Bapak sudah daftar haji. Iya, Sudah daftar enggak, haji. tapi beliaunya ini kan gitu. Kalau orang sudah dituntun oleh Allah, Allah. gitu ya, dengan jalannya, ya, dengan mudah kok mencari rumah saya. Iya. Itu. Dengan mudah kok mencari. Tapi beliaunya juga apa namanya, ada rasa sanksi. Maksudnya bisa nggak gitu ya? Nggih, gitu. lek ngoten nggih Pak nggih. Terus derek griya kula niku sampai kayak tiang bingung ngoten nggih Pak nggih. Nah, seperti itu. Nah, makanya BAT Travel ini misi saya gitu ya. Apa namanya? Saya harus bisa mewujudkan gitu kan cita-cita jamaah yang ingin cepat datang ke Baitullah. Tanpa DP kita memberikan kemudahan. Dari cerita-cerita banyak ya dari jamaah saya yang tadi ada yang sakit, pun demikian dengan Pak Wahyu gitu ya. Ya mohon maaf ya Pak Wahyu ya. Mereka ini bukan dari golongan menengah ke atas. Tapi semangat menengah ke atas. Masya Allah. Gitu. Golongan orang sederhana tapi semangatnya semangat menengah ke Karena atas. masih banyak yang lebih dari ini tapi belum Nah, memaksakan Belum berangkat. memaksakan iya berangkat. gitu. Waktu daftar ke apa gitu aja. Oh, gitu. Seperti diam-diam orang Takut. nggak ada yang tahu. Oh iya ya. Nggak ada sampai yang tahu. Tiba-tiba Tetangga berangkat pun, gitu ya. Iya. tetangga pun nggak ada yang tahu. Terus sampai tetangga gini loh, Bang Idut. Temen ta, betul ta, kon iso umroh jadinya. Sampai segitu, bilang segitu. Saya nggak pernah minta DP loh ke jamaah. Tanya sama beliaunya. Semua Iya. bilang Nggak gitu. pernah ya Pak. Langsung Langsung hari hari itu juga itu. saya proses. Masya Allah. Inilah Bener. apa keistimewaan Keistimewaan dari BAT. BAT. Dan iya, alhamdulillah dari tiap BAT. minggu sekarang bisa memberangkatkan Bang Ide. Kemarin Bang Ide juga tahu sendiri kan pada waktu awal Covid BAT Travel jadi Iya. Saya kaget loh itu kok pertama kali apa namanya travel yang bisa memberanikan Memberanikan diri diri. dan mengantar jamaah usia di atas 70 tahun rata-rata. Hanya BAT Travel, bukan mengecilkan, bukan ini ke travel lain ya. Iya. Tapi kenyataannya waktu itu BAT Travel sebagai apa namanya salah satu travel yang bisa mengantar jamaahnya di saat masih kita itu masih kondisi corona, usia 80 90 bisa masuk ke sini. Iya, Masya Allah. Saya Sampai kemarin viral ya Bang viral ya. banget itu Pak Abdurrahman ya. Pun demikian buat untuk para netizen, buat untuk para penonton setia dari YouTube
Bang Ide Adventure ini saya dalam hal ini ya mengajak Anda semua, mari kita berbuat baik, mari kita menyegerakan niat baik. Contohnya Pak Abah Wahyu. Oh ini ya. Tapi itu juga tak luput loh. Itu ada yang menuntun saya, Pak. Nggih. Kaji Bambang itu loh. Nggih. Itu Tidak lepas atas dari support dari spot Kaji orang-orang Bambang, orang-orang lain. yang ingin Terus, menguatkan dari niatnya gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, mohon maaf ya Pak Anas ya, Iya. ke Bapak Wahyu. Iya. Saya kan lihat Bapak tangannya itu seperti itu udah Iya. dari Enggak dari lahir. Saya kecelakaan waktu itu umur 10 tahun. 10 tahun kena petasan ini. Bang Ida. Waduh, ini Kena main petasan. petasan. Iya, main petasan. Ya, makanya jangan sekali-sekali main petasan Alhamdulillah. lagi Iya. ya, Pak. Siap. Iya, siap. Iya. Oh, Bapak dengan keadaan seperti ini Iya. ternyata emang dari umur 10 tahun. Itulah kuatnya ini ya, kuatnya semangat, rasa percaya dirinya, mengalahkan. Itu tadi bilang, beliau ini orang-orang menengah ke bawah, tapi semangatnya Menengah di ke atas Iya, ya menengah ke bahkan atas. dia. Iya, jadi Ya gitu. salam, Masya Allah. Jadi jamaah BAT itu kita menang dari semangat. Menang Ya, dari meskipun semangat. dalam keadaan seperti ini, Dan alhamdulillah. insya Allah penonton setia Ide Adventure ini insya Allah nanti barangkali ada kebaikan-kebaikan ya, barokah kebaikan nanti bisa mengangkat derajat dari keluarga Pak Wahyu. Amin. Amin Padahal ya dari rabbal alamin. seorang yang hanya pedagang mainan dan Pedagang dengan mainan. keadaan seperti Nanti ini. saya kasih fotonya kalau boleh saya izin ya di saat beliau berdagang. Masya Allah. Iya. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Ya, boleh. alhamdulillah. Tadi dilihat kan dagangannya gitu. Iya. Syukur-syukur setelah pulang umroh ini Allah dari channelnya Bang Ide ini ada orang-orang yang berhati baik memberikan support ya, biar Pak Wahyu tidak keliling lagi, bisa punya stand yang di situ bisa orang datang untuk membeli mainan-mainannya gitu. Ya, Masya Allah ya. Dia sangat terharu sih, meskipun dalam keadaan seperti ini, tapi tadi dia jiwa semangatnya itu sangat tinggi gitu. Dan ini Bapak nggak ngerasa, Masya Allah ya, maksudnya nggak ngerasa Minder. meskipun dalam keadaan seperti ini. Malah maaf, ibu ini yang PD-nya percaya dirinya tinggi. Tinggi Iya, banget. percaya dirinya tinggi. Saya salut, Seorang gadis desa ya. seorang gadis desa Salut. dilamar dengan Mau keadaan. dengan kondisi kayak saya kayak gini tuh. Nah, Makanya sekarang saya sudah punya anak dua yang insya Allah ya alhamdulillah. anaknya soleh-soleh. Amin. Nah, itu ibu ini yang sampai nangis Yang loh lebih ibu nih. ini. Iya, Sampai saya ini udah nangis. dari tadi nangis. Iya. Nangis terus. Ini emang benar-benar nggak memandang fisik. Iya. Emang benar cinta berat ibu. Alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah sih. Dulunya bapak malu banget. Tidak kemana-mana ogah-ogahan. Iya, Kak, gitu. Nggak percaya diri. Iya. Berhubung Tapi- dapat ini, dapat istri saya bilang ini. gini, seneng tane kata wong no. Kalau Maksudnya bisa ngerti? Enggak. Senang nggak kalau tidak saya hargai? Dihargai. Oh, gitu. meskipun saya bisa pakai sepeda motor, Heeh. tapi saya gak mau kemana-mana sendiri. Mesti saya bonceng. Sama-sama. Iya, mesti saya bonceng. Kan Allah ngasih keistimewaan. Keistimewaan. Heeh. Jadi ya tetap sekali lagi dengan rasa bersyukur ya. Tadi kan ya. Bapak kesini dengan Masya Allah ya bisa berangkat umroh berdua nih. Sama ibu juga. Bahkan beliaunya gini Bang Ide, sebelum paspor saya habis saya harus bisa dua Dua atau kali tiga datang kali. ke tanah suci ini. Semoga ada semoga. yang berhati baik dan Allah memberikan banyak rezeki, Banyak kepada rezeki, Pak. beliaunya. Apa yang beliau inginkan itu bisa bolak-balik ke tanah suci Bang Ide. Sekarang yang dipikir itu karena sudah merasakan nikmatnya Nikmatnya, datang ke Baitullah ini perantara dengan lewat BAT BAT Travel, Travel, beliau ya. ingin mengulanginya lagi. Amin. Gitu loh. Amin ya Allah ya Pak. Amin. Tapi gini Bang ya, Nyun Sewu ya, beliau ini punya rasa sosial yang tinggi di desanya. Saya tidak hoak ini, Pak Wahyu ini sangat aktif dalam keagamaan, sangat aktif dalam keagamaan. Bahkan Nyun Sewu Pak Wahyu ini
yang katakanlah di majelis-majelis terkadang dia memimpin doa, terkadang juga mengimami ya di musola. musolanya. Nah itulah orang-orang yang dekat dengan Paling Tuhan. gampangnya saya itu di situ tuh sebagai marbot musola. Gitu. Nah, Marbot takmir. musola. Enggak takmir. ya. Saya enggak suka untuk takmir Bukan ya. takmir ya. Saya yang di bawah aja gitu. Pengurus gini, musola, orang-orang pengurus yang musola. mau Nggak. gini, orang-orang yang mau meramaikan masjid gitu ya, dan orang-orang yang mau dekat dengan Al-Quran, contohnya Pak Wahyu ini, mohon maaf dengan keterbatasan Iya. yang dia miliki, alhamdulillah gitu loh, Allah selalu memberikan kemudahan walaupun Amin, dengan amin. pekerjaan yang sangat sederhana, tapi beliau masih bersemangat untuk selalu, barangkali ini dari YouTube ini ada orang yang berhati baik terus mewujudkan cita-cita jenengan kan, wallahu alam ya Pak ya. Wallahu alam, Jadi ya. bisa datang ke sini lagi mendoakan teman-teman Teman-teman yang lainnya Nah, yang belum gitu. pernah bisa umroh ataupun haji ke tanah suci ini. Sudah beli oleh-oleh juga? belum Belum Makanya sama barangkali sekali. kalau ini Belum ada sama yang sekali. kalau ada yang berarti baik, Iya. beliau ini mau kok. Iya itu ya. beliau ini mau kok gitu. Biasanya sih kalau jamaah itu pada bawa bekal berapa ya? Borong-borong. Buat oleh-oleh kayak gitu. Gini Bang, Nah, kemarin jamaah oleh-oleh di aja, anti Jek. travel itu ya Bang, Iya. tidak pernah bawa sangu lebih, uang saku lebih. Yang penting bisa datang Bisa ke sini kesini. aja, alhamdulillah. Ya, saya nggak minta Karena apa buat cuma untuk ini uang 2 juta itu bukan buat untuk beli apa-apa, Beli apa-apa. tapi untuk sedekah. Alhamdulillah, Bisa. sodako Quran. Terus kadang-kala ya itu loh, kayak saya kan dipesani sama orang-orang yang pernah ke sini. Ya seandainya ada yang Kados Bapak ini juga Bersih-bersih gitu. itu loh. Walaupun uang sakunya nggak banyak, tapi uangnya itu bisa manfaat untuk sedekah. sodako. Di tanah suci, katakanlah orang yang lagi bersih-bersih masjid, masjid, beliau kasih entah 5 real, entah 10 Masya real, Allah. walaupun tidak banyak tapi bisa berbagi, gitu nggih. Mudah-mudahan kebaikannya dilipat gandakan. Alhamdulillah, amin, 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 Allahumma amin. Aduh, ini benar-benar sangat mengedukasi sekali Pak Bagus. Ini menjadi inspirasi. Pastinya ini menjadi inspirasi nih buat teman-teman ataupun masyarakat di luar sana yang memang posisinya itu lebih dari Pak Wahyu ini. Yang mungkin sekarang saya yakin banget di sana banyak ya yang orang punya mobil, rumah, apa gitu, perusahaan, bisnis, tapi belum memaksakan untuk bisa berangkat. Kadang uangnya ada sih, cuman mereka kesempatan dan waktu ataupun ya belum dikasih atau panggilan sama Allah. Karena sekali lagi tadi Allah itu Allah tidak memanggil orang yang mampu, Tetapi- tapi memampukan orang yang mau. nah itu dia memampukan orang yang mau. Contohnya bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini yang kesederhanaannya tetapi Allah bisa memanggil, memampukan karena dengan kemauan dan keinginannya. Sekali lagi buat semuanya, terima kasih. Saya Dapenter pamit. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.